dari kelompok 1 tetap melakukan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai 7 unsur kebudayaan suku Wawoni'i di Sulawesi Tenggara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Alvira Pramudita, Harselina, Jonathan Julius Sukirman, Muhammad Al-Jufri, Mariatu Sakdia, Nuriyamah, Rista Wulansari, Sri Wahyuni, Bu Ode Mulyati, Wayana, Dewi Rahmawati Safitri, dan Nurbia. Untuk penjelasan materi akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selamat mendengarkan dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvira Pramudita dengan NIM N1D1-19001. Saya dari kelompok 1 yang akan membawakan materi 7 unsur kebudayaan suku Wawoni'i Sulawesi Tenggara. Yang pertama, bahasa. Bahasa yang digunakan oleh suku Wawoni'i yaitu Menui dan Wawoni'i. Wawoni'i merupakan pecahan dari suku Tolaki dan suku Moronene. Para ahli menyatakan bahwa mereka memiliki bahasa tersendiri yang juga disebut dengan nama bahasa Wawoni'i dan bahasa Kalisusu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harselina, nomor Stanbook N1D1-19003. Langsung saja, di sini saya membawakan materi mengenai ilmu pengetahuan masyarakat suku Wawoni'i. Ilmu pengetahuan yang saya maksud di sini yaitu ilmu pengetahuan lokal. Dari beberapa ilmu pengetahuan lokal, salah satunya ada yang namanya Larongkeu Pemalia, di mana Larongkeu Pemalia ini berarti hutan terlarang. Ada beberapa titik di pedalaman daerah Wawoni'i yang hutannya tidak boleh dimasuki atau dibuka untuk lahan pertanian. Mengapa demikian? Karena masyarakat percaya bahwa hutan ini disakralkan, dan apabila ada yang masuk atau membuka lahan untuk pertanian, maka akan dianggap atau dipercaya mereka akan mendapatkan nasib yang sial. Jadi, walaupun sebagian besar masyarakatnya beraktivitas di bidang pertanian, tetapi hutan-hutan yang mereka sakralkan ini akan tetap terus terjaga kelestariannya, dan tidak semua hutan dibuka untuk lahan pertanian. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonathan Julius Sukirman, NIM N1D1-19005. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Harselina mengenai ilmu pengetahuan yang telah dibahasnya tadi, poin 1, yaitu Larongkeu Pemalia atau hutan terlarang, dan di sini saya akan membahas poin yang kedua, yaitu Metabea atau Metompori Tumpuinia. Metabea atau Metompori Tumpuinia artinya meminta izin. Ketika seorang petani ingin melakukan pembukaan lahan pertanian baru, terlebih dahulu tetap melakukan ritual tertentu, seolah-olah meminta izin kepada pemilik hutan dengan melalui orang pintar yang berada di kampung sekitar. Orang pintar yang dimaksud di sini yaitu, dengan kata lain, dukun, orang yang ahli dalam pembukaan lahan pertanian baru. Jadi, di sini jelas bahwa ada pembatasan antara lahan pertanian atau perkebunan dan kawasan hutan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi tentang mata pencarian suku Wawoni'i. Penggunaan lahan awal yang dilakukan oleh masyarakat suku Wawoni'i disebut dengan larawita atau kebun campuran. Ditanami berbagai macam tanaman palawija. Penanaman padi dilakukan hanya sekali pada saat penggunaan kebun campuran, yaitu pada saat lahan baru dibuka dan selesai diolah.
Masyarakat lokal suku Woni untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, mereka menggunakan kurang lebih 200 jenis tanaman sebagai bahan pangan, papan, obat, kosmetik, anyaman, dan masih banyak lagi. Sekitar 80% tumbuhan berguna tersebut tumbuh liar di hutan, semak belukar, dan menjadi gulma pertanian. Selanjutnya, salah satu mata pencarian tambahan oleh suku Woni yaitu dengan anyaman perahu. Mereka menggunakan kurang lebih 13 pohon untuk menjadikan anyaman perahu. Salah satunya adalah arawa, anga, dongkala, kekuatu, prokok, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya, Nun wal qalami wa yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiatus Sadiah. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dengan sub baru, yaitu sistem teknologi yang digunakan oleh masyarakat suku Wawoni'i. Perlu kita ketahui, teman-teman, salah satu mata pencarian tambahan bagi masyarakat suku Wawoni'i adalah sebagai nelayan. Sehingga, salah satu sistem teknologi yang digunakan oleh masyarakat suku Wawoni'i adalah teknologi alat penangkap ikan. Seperti halnya komunitas nelayan Bajo di Langara Laut, Kecamatan Wawoni'i Barat, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, mereka telah mengenal beberapa jenis alat untuk penangkap ikan. Teman-teman bisa lihat di PowerPoint, di situ ada beberapa jenis-jenis alat untuk menangkap ikan. Di situ ada bubu, ada pukat, ada pancing, dan ada bila. Bubu adalah alat penangkap ikan berupa jebakan yang dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi ruangan tertutup. Sedangkan pancing adalah alat penangkap ikan yang mempunyai dua komponen yang terpenting, yaitu tali dan mata pancing. Sedangkan pukat adalah alat penangkap ikan berupa jaring yang panjang dan lebar, ditarik secara horizontal dan dapat digunakan di atas kapal maupun di daratan. Sedangkan bila adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari bambu dan disusun seperti pagar. Nah, di antara berbagai macamnya variasi dan tipe alat penangkap ikan yang dikenal oleh masyarakat nelayan Bajo, mereka lebih dominan menggunakan alat tangkap bila. Karena alat tangkap bila telah dikenal ratusan tahun lamanya dan merupakan warisan turun-temurun. Di samping itu juga, alat tangkap bila sangat menjaga ekosistem biota laut dan dari segi ekonomi dapat meningkatkan produksi nelayan. Jenis alat tangkap bila yang dikenal di Langara Laut digunakan di lautan yang dangkal, sehingga ikan yang didapatkan seperti ikan karang, ikan putih, dan lain sebagainya. Terima kasih, demikian materi yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Sari, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya, langsung saja. Sekarang ini penggunaan bila daring atau bambu mulai ditinggalkan dengan alasan bahan bambu mulai langka, sehingga diganti dengan bahan jaring. Para nelayan apabila tetap mempertahankan penggunaan alat ini dengan alasan bahwa pengetahuan tentang cara pembuatan dan penggunaannya, serta lokasi pemasangan bila merupakan warisan dari orang tua mereka. Lokasi pemasangan bila tidak jauh dari permukiman mereka sehingga tidak memerlukan biaya dan waktu untuk menjangkaunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Wassalam. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya Dista Sari yang telah memberikan saya kesempatan untuk melanjutkan materi. Pembahasan kita kali ini adalah tentang sistem organisasi sosial. Yang pertama adalah adat Kalapaya. Dalam sejarah diceritakan oleh almarhumah Wahinda, cucu dari Raja Beoga, mengatakan bahwa adat istiadat Wawoni'i telah lahir sejak masa pemerintahan Raja Beoga yang berkedudukan di desa Tangkung Buno sekitar abad ke-16. Adat ini juga masih dipergunakan sampai sekarang. Adat Kalapaya sendiri dilaksanakan pada acara haluan, diperuntukkan untuk Mokole atau Raja Wawoni'i atau untuk keluarga kerajaan yang memiliki tingkatan yang berbeda sesuai penggunaannya. Dalam perkembangannya, adat ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat biasa. Itu dia
pembahasan tentang adat Kalapea. Selanjutnya akan saya persilakan Wode Mulyati untuk pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Mulyati, Stambuk N1D1-19019. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi pada organisasi sosial, poin kedua, yaitu tinasuka. Tinasuka di sini adat atau mahar yang diberikan oleh kaum laki-laki kepada mempelai perempuan yang berupa pohon kelapa. Tinasuka ini memiliki jumlah tergantung strata kehidupan mempelai perempuan. Artinya di sini semakin tinggi derajat wanita, maka semakin banyak pula seserahan yang diberikan. Salah satu sendi kehidupan tinasuka ini atau proses pernikahan suku Wawoni'i yang terdapat pada Konawe, Kepulauan Provinsi Sulawesi Tenggara. Baiklah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbia dari kelompok 1. Baiklah, di sini saya akan membahas poin ketiga dari sistem organisasi sosial, yaitu kolungku. Suku Wawoni'i memiliki simbol adat yang dinamakan dengan kolungku, di mana kolungku ini merupakan sebuah wadah seserahan atas suatu peristiwa adat yang menunjukkan bentuk penghormatan, penghargaan, dan pemuliaan nilai-nilai budaya, tradisi, dan peradaban masyarakat yang bersifat normatif atau mengikat. Itulah ulasan singkat dari materi saya. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya mengenai 7 unsur kebudayaan suku Wawoni'i. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan yang dianut oleh suku Wawoni'i. Suku Wawoni'i sepenuhnya menganut agama Islam. Agama Islam mengalami perkembangan pada masa kerajaan Konawe yang dipimpin oleh pemerintahan Mokole Lakidende kedua. Pada saat itu banyak pedagang-pedagang buton yang datang mengunjungi kerajaan Konawe. Selain berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam sehingga banyak masyarakat yang semangat dan giat dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Dalam pemerintahan Mokole Lakidende kedua terdapat rombongan penyiar Islam yang terdiri dari 12 orang yang dipimpin oleh seorang moji keturunan Tiworo Buton yang diundang oleh Raja Mokole Lakidende kedua melalui Sultan Buton. Mereka inilah yang menjadi pencetus penyebaran agama Islam di pusat kerajaan Konawe di Unaha. Sebelum agama Islam diterima secara resmi di kerajaan Konawe, Raja Mokole Lakidende kedua sebelum mendapat gelar diutus oleh ayahnya untuk memperdalam ilmu agama di Pulau Wawoni'i. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya mengenai proses perkembangan Islam di suku Wawoni'i atau di Pulau Wawoni'i akan dijelaskan oleh teman saya. Dari saya sekian dan terima kasih. Proses penyebaran agama Islam. Proses penyebaran agama Islam melalui 5 proses. Yang pertama melalui saluran perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap awal dalam proses Islamisasi. Penggunaan saluran perdagangan sangat menguntungkan bagi Islam karena tidak ada perbedaan antara pedagang dengan agamanya. Juga merupakan kewajiban bagi seorang muslim untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada orang lain. Yang kedua, saluran perkawinan. Terjalinnya hubungan dagang antara pendatang dengan penduduk lokal ketika para pedagang menunggu angin musim kembali. Lambat laun tempat itu berkembang menjadi perkampungan muslim yang mempunyai status sosial lebih, sehingga penduduk pribumi tertarik untuk menjadi istri pedagang asing tersebut. Yang ketiga, melalui saluran pendidikan. Proses Islamisasi oleh saluran ini dengan mendirikan pondok atau pesantren yang digunakan sebagai tempat pengajian bagi masyarakat yang telah memeluk Islam.
Yang keempat, melalui saluran seni. Proses ini dilakukan dengan mengajarkan masyarakat menulis kaligrafi yang dituangkan dalam karya-karya seni. Yang kelima, melalui saluran tasawuf. Tasawuf itu ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dhanir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Dengan tasawuf, Islam lebih mudah diterima oleh masyarakat dan dilakukan melalui pendekatan sosial dan dengan cara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati Safitri, NIM N1D1190025. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kesenian. Sistem kesenian dari suku Wawoni'i, yaitu salah satunya adalah tari molihi. Tari molihi merupakan suatu bentuk jenis tari yang menggabungkan gerak dengan sastra, penggabungan antara seni gerak dan seni sastra. Tari molihi ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah lanjut usia. Tarian ini merupakan tarian para jin yang menjelma sebagai manusia yang disebut dengan manusia wali. Tari molihi ini merupakan tari atau upacara adat yang dilakukan oleh bangsa jin, jin untuk melepas penyakitnya ke lautan dalam. Upacara ini dilakukan sebagai penyembahan sang dewa ataupun sakari kepada dewa langit, Batara atau penguasa langit, sang pemberi penyakit, agar tidak terjadi bencana yang lebih besar lagi. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.